bentuk dan kegiatan yang perlu dilakukan di bab dua ini, bab teori ya, kajian pustaka. Perlu diingat di bab ini muncul juga hasil penelitian. Hasil penelitian ini salah satu pondasi kekuatan kita beri argumen ketika kita membahas hasil. Jadi kekuatannya ada di teori dan juga ada di hasil temuan orang lain ya. Kemudian apa fungsi studi pustaka ini? Dia sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, yang kedua, memberi gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan menjadi rujukan untuk pembahasan hasil penelitian. Fungsinya dua secara garis besar ya. Pemandu agar fokus. Ini ada juga tujuan di bab satu. Itu supaya terarah. Ini pemandu fokus ini maksudnya dari segi teori. Dari konsep teori ya. Oke, secara diagram fungsinya seperti ini. Kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat secara diagram fungsinya seperti ini. Yang pertama, studi pustaka. Dia itu ada bab satu identifikasi masalah. Oke. Definisi operasional. Rumusan masalah. Rumusan hipotesis. Itu sebetulnya bab satu itu sekarang mana duluan kita lihat. Karena yang dalam bab satu itu identifikasi masalah ada dua cara. Satu dengan hasil penelitian orang lain, satu lagi berdasarkan observasi lapangan, studi kasus ya. Dua. Kalau berdasarkan hasil penelitian, itu kan kumpulan hasil penelitian lengkap itu di bab dua. Artinya kalau kita lihat logikanya, yang pertama dibuat adalah bab dua. Logikanya, logika secara teoritis. Definisi operasional. Definisi operasional kan ada dua. Definisi istilah atau definisi operasional. Satu definisi konseptual. Itu secara teori. Itu ada di bab 2. Satu lagi definisi praktis. Definisi praktis ini definisi operasional. Sebetulnya definisi ini logikanya eh, kadang-kadang beda-beda tesis, beda template ya. Ada tesis menulis definisi istilah. Kalau saya berpikir itu lebih cocok definisi istilah. Karena definisi istilah ini ada dua paragraf di dalamnya setiap istilah. Yang pertama definisi menurut teori. Itu disebut definisi konseptual. Yang kedua definisi operasional. Definisi operasional ini definisi yang dipakai untuk melakukan pengukuran. Nah, kalau dia variabel terikat. Kalau dia variabel bebas, definisi operasional dipakai untuk implementasi sebuah model. Jadi subjudul ini walaupun di template mungkin ditulis definisi operasional di template tesis, tapi kalau dilihat dari segi konten isi daripada definisi ini, dia lebih cocok ditulis definisi istilah, ya kan? Kalau memang di template tesis itu sudah dibakukan definisi operasional, ya tulis saja definisi operasional, nggak ada masalah. Tetapi di dalamnya tetap ada dua, ada definisi konsep atau teori, ada definisi operasional. Definisi konsep itu, definisi konseptual, teori, itu harus ada rujukannya. Motivasi adalah bla 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 dalam kurung kata siapa. Nah, pendapat lain mengatakan motivasi adalah bla 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 dalam kurung kata siapa. Nah, itu adalah definisi teori, definisi konseptual. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud motivasi adalah itu definisi operasional. Itu menurut si peneliti, tidak ada rujukan. Kalau dikatakan motivasi itu menurut si peneliti, dia tulis adalah ini pada materi ini. Dah. Kemudian untuk mengukur motivasi ini perlu diketahui indikatornya. Sebutkan situ indikator.
Satu, dua, tiga, empat. Definisi operasional. Itu disebut definisi operasional. Kenapa? Kenapa perlu dinyatakan indikator? Karena indikator itulah yang menjadi dasar untuk pengukuran. Ah, yang menjadi dasar untuk dilaksanakan pengukuran motivasi itu. Nah, itu dipahami ya. Jadi dan itu semua ada di bagian ini, di bagian studi pustaka. Nah, kalau kita buat bab satu dulu, apa yang kita baca untuk definisi konsep tadi, itu harus disimpan, nanti dimasukkan di bab 2. Ketika kita menjelaskan variabel terikat atau bebas, kita perlu definisi teori, itu masukkan di bab 2. Nah, kan? Artinya apa? Walaupun kita belum tulis bab 2, kita sudah baca isi bab 2 ketika memberi definisi konsep. Definisi konsep. Misalnya PJBL, variabel bebas. PJBL itu apa? Kita akan tulis ini, PJBL adalah bla 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 dalam kurung kata siapa. Yang kita baca itu nanti sudah ada di sini, tetap saka. Maka logikanya sebetulnya daftar saka itu mendukung isi daripada bab satu. Seperti itu ya. Artinya walaupun kita tulis belakangan bab pustaka ini, tapi kita telah baca isi daripada studi pustaka sudah baca. Teori-teori hasil penelitian sudah baca. Ketika kita mau menulis isi bab satu. Seperti itu ya. Oke, perumusan masalah sama juga. Perumusan masalah itu berdasarkan beberapa penelitian yang lalu. Berdasarkan survei lapangan. Hasil penelitian terdahulu ada di sini. Perusahaan hipotesis juga. Hipotesis ini apa? Kalau penelitian memerlukan hipotesis, hipotesis ini adalah jawaban sementara berdasarkan teori. Ya kan? Contoh misalnya, hipotesis itu dampak BJVL terhadap peningkatan literasi sains misalnya. BJVL ya. Kita sudah baca beberapa hasil penelitian PJBL dan literasi sains. Judulnya ada dua variabel tuh, PJBL, literasi sains. Mungkin kita baca ada 10 artikel. Di antara 10 itu 8 artikel mengatakan peningkatannya sangat signifikan. Dengan PJBL ini peningkatan literasi sains sangat signifikan dari 8 artikel yang kita baca. Dua artikel kurang signifikan. Maka itu yang kita baca itu menjadi perumusan hipotesis. Jika PJBL diterapkan, maka literasi sains akan meningkat. Itu template hipotesis. Kenapa kita katakan meningkat? Dari 10 yang saya baca, 8 meningkat. Itu namanya hipotesis berdasarkan teori. Ya, hasil penelitian orang. Jadi hipotesis itu bukan suka-suka kita merumuskan, tetapi berdasarkan hasil penelitian yang kita baca. Nah, sekali lagi, hasil penelitian yang kita baca tadi 10 itu ada di bab 2. Ada di bab 2. Jadi walaupun kita belum tulis, tapi kita sudah pernah baca isi bab 2. Kurang lebih seperti itu. Saya tulis di sini, isi studi pustaka itu mendukung penulisan bab satu. Oke, satu. Yang kedua, untuk bab 3, apa peranan bab 2 terhadap bab 3 ini? Kalau ini cocok karena bab 2 dulu, baru bab 3. Apa peranannya? Kita lihat di sini. Untuk pengembangan instrumen, itu perlu diketahui indikator. Ya kan? Maka indikator variabel terikat itu harus ada di bab 2. Oke. Kemudian penggunaan rumus. Misalnya kita dituntut ada rumus. Rumus misalnya tentang fisika atau kimia. Ada konsepnya, ada materi murninya. Maka materi murni itu ada satu subtopik lambat 2 tentang materi yang kita gunakan apa. Apakah gelombang atau istilah lain dalam kimia, mungkin pemisahan, terserah ya. Jadi pokoknya konsep atau materi atau bahan yang kita ukur itu harus ada di sini, bab 2. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran. Apa dasar kita gunakan pengembangan? Misalnya kita gunakan dasarnya model R&D atau 4D. Itu harus dicerita di sini teorinya. Teori metode pengembangan. Dasar pengembangannya apa yang dipakai? Di situ. Itu diceritakan di sini. Kemudian perumusan kerangka berpikir. Itu sama juga. Kerangka berpikir ini beda dengan eh, alur penelitian. Kerangka berpikir ini itu sudah ada di bab 2 ini bagian terakhir. Sudah ada tuh kerangka berpikirnya secara teoritis. Dia harus muncul di sini.
itu akan dipakai untuk menurunkan hasil penelitian, menurunkan metode penelitian. Jadi di rangka fikir ini baru nanti diturunkan satu flowchart, satu diagram tentang alur penelitian berdasarkan kerangka berpikir yang ada di bab 2. Jadi satu lagi, fungsi daripada bab 2 ini adalah memberi kontribusi bahan untuk memperkaya bab 3. Semua dasarnya di situ. Misalnya kita kembangkan instrumen, kita ukur di sini PD, percaya diri. Kita ukur PD, pengembangan instrumen pengukuran PD, percaya diri. Itu di bab 2 ini harus dijelaskan apa saja indikator PD. Nah, harus ada tuh. Nanti bab 3-nya cuma mengambil saja di sini. Mengambil ya. Oke, baik. Itu fungsi dari studi pustaka ke bab 3. Kemudian kita lihat ke bab 4. Apa isi bab 4 itu? Pembahasan hasil menurut teori, pembahasan hasil menurut hasil penelitian yang relevan. Itu bab dia. Bab 4 ini di samping melapor hasil, juga membahas hasil. Ya. Sebetulnya melapor hasil itu tidak perlu penting, bukan sesuatu yang baru. Melapor hasil itu apa yang dapat itu yang dilapor. Tetapi inti dari bab 4 ini membahas hasil. Apa maksud membahas hasil? Kenapa dapat seperti itu? Nah, kenapa dia meningkat? Kalau tidak meningkat, pertanyaan ini balik, kenapa tidak meningkat? Jadi kuncinya pertanyaan kenapa itu harus dijawab. Apa jawabannya? Berdasarkan teori satu, berdasarkan hasil penelitian yang relevan satu. Itu hasilnya. Dan dua-dua itu ada di bab 2. Ada di bab 2. Pembahasan hasil menurut teori. Teori dijelaskan ketika kita membahas tentang katakanlah metodenya PJBL. Kita bahas PJBL. PJBL itu kegunaannya ini, kelemahannya ini. Langkah PJBL 1, 2, 3. Itu ada semua di bab 2. Maka ketika kita membahas hasil, kita lihat kembali PJBL itu secara teori. Untuk apa dia? Kalau ditanya, eh, kenapa setelah diteliti ternyata PJBL dapat meningkatkan motivasi. Kenapa? Nah, ditanya Ederson kenapa? Itu kira harus kembali kepada teori tentang teori dasar tentang PJBL. Kita baca buku penemu perancang PJBL. Untuk apa PJBL itu? Disebut kegunaan PJBL 1, 2, 3, 4 meningkatkan hasil belajar, meningkat teori. Menurut buku Pelan, memang PJBL itu dirancang untuk meningkatkan motivasi. Itu secara teori. Satu lagi, beberapa hasil penelitian orang lain menggunakan PJBL 10 yang saya baca itu 8 menyatakan peningkatannya meningkat signifikan. Seperti itu. Oke. Satu lagi, ada yang ketiga, tidak satu di sini. Bagaimana menjawab pertanyaan kenapa? Karena langkah-langkah PJBL itu memiliki hubungan kuat dengan indikator, indikator motivasi. Jadi di bab 2 itu ada cerita langkah. Ketika kita cerita variabel bebas, kita cerita langkah sintaknya. Ketika kita cerita variabel terikat, kita cerita indikatornya. Itu ada dua-dua di bab 2, bab teori. Makanya sekali lagi, bab teori itu akan memberi jawaban pembahasan hasil di bab 4 ketika ditanya kenapa. Kenapa ditanya kenapa? Kenapa itu kembali ke teori, kembali ke sintak, keterkaitan sintak dengan indikator, dan kembali ke rujukan hasil penelitian orang lain. Hasil hasil yang tidak meningkat juga seperti itu. Kalau tidak meningkat, katanya tidak meningkat, kembali seperti itu juga. Mungkin keterkaitan antara sintak dengan indikator itu kurang. Kurang keterkaitan. Ya kan? Oke, saya beri contoh misalnya. Bagaimana maksud keterkaitan ini? Misalnya sekarang saya beri contoh. Kita mau meneliti, eh, misalnya kita terapkan modelnya adalah model ceramah. Eh, Metode ceramah, ya kan? Ingin meningkatkan metode ceramah, ingin meningkatkan misalnya eh, percaya diri. Percaya diri. Nah, ini kan dua dua variabel yang nampaknya tidak ada hubungan, tidak ada hubungan ya.
metode ceramah dengan percaya diri. Yang ceramah bukan siswa, guru atau si peneliti yang ceramah. Kemudian yang diukur apa namanya percaya dirinya siswa. Kita coba buka bolak-balik buku, ada enggak hubungan metode ceramah ini dengan em, peningkatan PD percaya diri? Nah, seperti itu. Kalau ternyata nanti tidak meningkat, memang tidak ada hubungan antara langkah-langkah dengan indikator. Itu bisa kita jelaskan dan itu kalau dipilih seperti itu satu pemilihan pasangan yang tidak ada dasar. Ah, Asal-asal memilih. Coba kita lihat kalau ceramah itu meningkat enggak PD siswa. Ini kan tidak ada logika ketika kita memilih. Makanya dalam memilih pasangan variabel itu harus memiliki logika ilmiah. Apa logika ilmiah? Sudah diteliti orang, ada yang meningkat. Kemudian model metode itu dikembangkan memang untuk meningkatkan variabel terikat itu. Itu logika ilmiahnya. Ah, jadi ketika ditanya oleh dosen waktu seminar proposal, kenapa kamu pasangkan PJBL itu dengan literacy sign? Kenapa dipasangkan? Kenapa tidak dengan hasil belajar? Kenapa tidak dengan apa lagi? Numerasi misalnya. Kenapa? Itu jawabannya tiga. Yang pertama jawabannya di buku buku teori PJBL disebutkan kegunaannya untuk apa. Yang kedua hasil penelitian orang lain. Yang ketiga sintak PJBL ada kaitan dengan indikator literasi saya. Seperti itu. Dan tiga-tiga jawaban itu ada di bab 2. Di bab 2. Bukan kita jawab dengan asal kita jawab, tetapi ada di bab 2. Kalau disuruh buka, lihat ada di bab 2 ada. Seperti itu. Maka pilihan pasangan tadi jadi sah itu. Secara ilmiah jadi sah itu. Bukan coba-coba ya. Seperti itu. Oke, contoh lain supaya mudah dipahami misalnya saya buat korelasi, studinya studi korelasi antara matematik dengan fisika. Nilai matematik dengan nilai fisika. Kalau ditanya ke kita, semua bisa kita jawab. Betul memang, siswa yang pandai matematik, dia pandai fisika. Itu kan? Dari mana tahu tuh? Dari pengalaman sehari-hari. Dan kalau kita lihat indikator kedua pelajaran itu ada berdekatan. Misalnya kalkulus. Di matematik kalkulus, di fisika juga ada kalkulus. Jadi indikatornya terkait. Kontennya juga sama. Dan beberapa hasil penelitian orang lain menunjukkan korelasinya kuat. Baru sah kita pilih pasangan dua variabel itu. Jadi dasarnya tiga ya. Dan tiga-tiga jawaban itu harus ada di bab dua. Nyokong dia. Dah. Kemudian kegunaan bab 2 untuk bab yang terakhir. Memperkuat kesimpulan penelitian sebagai dasar perumusan syarat. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di bab 5 ini isinya adalah kesimpulan dan syarat. Oke. Ketika kita teliti, misalnya saya katakan ya, penelitian yang kita tadi ah, tidak meningkat. Tidak meningkat. Kalau tidak meningkat, apa yang terjadi? Kita harus cari kelemahannya. Kelemahannya harus kita cari. Kelemahan, misalnya PJBL itu seharusnya seperti apa diterapkan. Kita harus buka kembali teori tentang PJBL. Di bab 2, buka kembali berapa lama seharusnya PJBL diajarkan supaya ada dampak kepada siswa. Mungkin di buku teori PJBL disebutkan PJBL ini diterapkan mungkin 4 kali diterapkan baru ada perubahan pada siswa. Nah, kita terapkan 1 kali, kemudian kita tes tidak ada peningkatan. Nah, itu menjadi alasan kepada kita untuk menyimpulkan ketika ditanya kenapa tidak meningkat. Buku teori yang saya baca PJBL dikatakan PJBL itu supaya ada dampak kepada siswa minimal dia 3 kali temuan diterapkan baru ada dampak seperti itu. Sementara penelitian ini 1 kali. Maka ke depan saya sarankan penelitian yang akan datang minimal diterapkan 3 kali pertemuan PJBL supaya terjadi peningkatan pada literasi numerasi misalnya seperti itu. Nah, sekali lagi teori PJBL itu ada di bab 2. Kalau tidak meningkat ketika kita simpulkan,
Maka supaya meningkat kita saran. Itu yang disebut dengan saran perumusan yang akan datang. Keterbatasan kita tulis, kemudian saran untuk penelitian selanjutnya. Dan semua alasan tadi itu ada di bab 2. Jadi kalau dilihat diagram ini, bab 2 itu menjadi pondasi kuat untuk penelitian kita. Jadi di sinilah letak ilmiahnya. Yang lain ini semua metode, semua cara, metode, alat, fasilitas. Intinya adalah di bab 2. Jadi kalau teorinya kuat, ini pasti. Misalnya ketika kita membahas tentang hasil belajar. Hasil belajar itu kalau Pak Seminar selalu tanya, hasil belajar ini kamu pakai teori siapa? Teori belajar siapa dipakai? Itu ada jawaban di bab 2. Maka apapun cerita, kalau kita membahas tentang penguasaan konsep, tentang hasil belajar, itu mau tak mau harus masuk teori tentang apa namanya si Vygotsky. Vygotsky ini teori tentang pembentukan konsep instruksional, pembentukan konsep ya. Nah, itu harus dimasukkan di bab 2 ya. Bab 2 itu harus dimasukkan dan itu disitulah letak kekuatan hasil penelitian kita. Jadi kalau bab kuat dua-dua ini kuat, jadi yang lain semua kuat. Jadi dia sebagai pendukung, penyokong ya. Seperti itu. Makanya bab 2 itu teori ada, laporan hasil penelitian ada, semua ada. Termasuk bahan yang akan diuji. Indikator, label terikat, kemudian sintak variabel bebas itu harus muncul di bab 2 ya. Oke, baik. Kita lihat sekarang. Apa beda bab 2 ini untuk dua jenis penelitian ini? Ada penelitian kuanti, ada penelitian kuali. Kuali ya. Ibu-ibu kalau sebut kuali istilah yang familiar ya. Kuali, oke. Ya, kuali itu saya pakai istilah Malaysia. Malaysia orang pakai kuanti kuali. Saya tengok apa kuali ini? Rupanya kualitatif. Oke, baik. Kita lihat dulu. Di mana letak peranan bab 2 untuk jenis penelitian dua ini? Kalau penelitian kuantitatif, ini yang sering kita pakai. Bergerak dari teori menuju data. Ha. Jadi di bab 2 itu harus ada muncul nih teori dan data. Harus ada. Oke, itu dia. Itu penelitian kuantitatif. Dari bab 1 sudah ada teori sampai bab terakhir data. Bergerak dari teori ke data. Itu secara keseluruhan penelitiannya. Maka teori itu memegang peranan penting. Harus ada. Tidak boleh tidak ada teori. Karena bergerak dari teori menuju ke data. Teori mengatakan dapatnya seperti ini. Ada data yang didapat mendukung teori, ada yang menolak teori. Itu untuk kuantitatif. Yang kedua, ini dia yang saya katakan tadi. Akhir penelitian menerima atau menolak hipotesis. Hipotesis itu bagian dari teori. Itu akhir penelitiannya. Kalau kita rumuskan hipotesis, tadi saya katakan merumuskan hipotesis itu berdasarkan teori yang hasil penelitian yang kita baca. Bukan kita tebak-tebak saja, budak. Karena hipotesis itu artinya jawaban sementara berdasarkan teori atau hasil penelitian yang saya baca. Ya kan? Contoh misalnya, dari 10 kali saya lihat mendung, itu 8 kali hujan. 2 kali tidak hujan. Lalu apa hipotesisnya? Bu Juli Marlina, apa hipotesisnya? Bu Juli dengar? Ini kayaknya nggak hidup ya. Kamarnya sudah mati. Mungkin off. Oke. Rahmina, ada? Ada, Prof. Rahmina dengar siapa saya ngomong tadi? Dengar, Prof. Gimana merumuskan hipotesis? Hipotesis kalau untuk proposal yang saya ajukan tidak terdapat pengaruh penerapan model PBL berbasis ELKPD terhadap literasi sains. Bukan, yang saya ngomong tadi, saya mengamati hujan tuh 10 kali saya amati mendung, 8 kali hujan. 8 kali tidak jadi hujan. Apa hipotesisnya? Hipotesisnya eh, tidak Tem tidak ter, template template hipotesis itu jika maka.
Ya, Prof. Ah, bagaimana bunyi hipotesis? Tidak, jika saya belum paham, Prof. Belum paham. Oke, kita tanya yang paham. Halimatul Sa'diyah. Gimana? Coba rumus hipotesis. Gimana, Prof ya? Pakai kata-kata jika maka ya, Prof ya? Betul, template tuh. Hmm, jika pengamatan 10 kali, 8 kali hujan. Gak bingung kayaknya, Prof. Jika jika terjadi mendung, ada kemungkinan hujan. Atau gimana ya, Prof? Nggak, kurang paham juga kok dari segi yang ini, Prof. Kasmiyati. Coba. Baik, Prof. Menurut saya kalau dari pengamatan 8 kali mendung terjadi hujan, berarti jika mendung, maka akan turun hujan, begitu, Prof. Iya, 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 iya. Jadi hipotesis itu jawaban sementara. Ya, jawaban sementara. Kita tidak boleh ragu merumuskan hipotesis. Jangan ada kemungkinan. Nggak boleh ada kemungkinan. 8 kali hujan itu dari 10 yang saya amati, itu menunjukkan kepastian. Walaupun tingkatnya 80, 50, 90%. Itu hipotesis disebut jawaban sementara. Jika mendung, maka akan terjadi hujan. Ya kan? Berapa persen yang tidak hujan? 20. 20%, 2 kali tidak hujan. Ha. Begitulah kita baca artikel orang. 10 artikel saya baca menggunakan PJBL untuk meningkatkan literasi sains, 8 artikel signifikan meningkatkan. Maka saya rumuskan, jika diterapkan PJBL, maka akan meningkat literasi sains. Itu jawaban sementara. Jadi jawaban sementara yang kita rumuskan dalam bentuk hipotesis itu adalah wakil dari teori. Kalau nanti misalnya hasilnya betul-betul meningkat, penelitian kita menerima teori, menerima hipotesis. Jadi hipotesis itu bukan asal-asal kita rumus. Suka-suka kita enggak seperti itu dia. Dia jawaban sementara berdasarkan teori atau hasil penelitian orang lain. Ya kan? Atau pengalaman boleh juga. Pengalaman Bapak Ibu misalnya. Mungkin tidak diteliti secara sistematis, tapi pengalaman mengatakan seperti itu. Jika siswa pandai matematik, dia akan pandai mudah belajar fisika. Betul tidak? Betul tuh kan? Betul, Artinya Prof. ada korelasi kuat. Itu dari mana? Saya tidak baca buku, tidak baca hasil penelitian, dari pengalaman sehari-hari saya lihat. Siswa-siswa yang pandai matematik ketika diberi fisika mudah saja dia. Bolak-balik rumus itu sudah makanan dia. Maka hipotesis kita buat sah seperti itu. Seperti saya katakan, saya mengamati 10 kali hujan. Tidak baca buku tentang hujan, tidak baca buku tentang mendung, tidak baca hasil penelitian tentang hujan dan mendung, tapi hasil pengamatan hari-hari. Maka berani saya rumuskan. Itu harus ada pengalaman yang kuat. Untuk mendukung supaya ada ilmiahnya, kita bacalah beberapa hasil penelitian orang lain. Karena nanti waktu proposal kalau dijawab seperti itu, dosen nggak terima dia. Kenapa? Dari mana kamu rumuskan hipotesis jika matematiknya pandai, fisika juga akan pandai misalnya. Hipotesisnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu jawab, oh berdasarkan pengalaman saya mengajar di kelas. Itu sebagai dosen dia kata ini tidak ilmiah ini. Ditambah sedikit lagi, 5 artikel saya baca tentang korelasi, betul-betul korelasinya positif. Seperti itu. Itu baru sah. Seperti itu ya. Itu penelitian kualitatif. Dia bisa menolak teori, bisa menerima teori, atau menolak hipotesis, menerima hipotesis. Itu kuantitatif, seperti yang kita lakukan. Jadi semua penelitian di prodi kita itu, kita terapkan adalah kuantitatif. Oke, kita pindah ke kualitatif. Penelitian kualitatif ini bergerak dari data ke teori. Terbalik dia. Dari data ke teori. Dia tidak ada teori. Teori hanya sebagai pendukung penjelasan. Istilah dalam penelitian disebut background teori. Background teori. Teori di bawah tanah. Teorinya tidak muncul. Tapi dengan data itu nanti dia akan memberi makna teori itu. Akan menjelaskan teori. Akhir penelitian dalam bentuk teori atau konsep atau persepsi baru. Itu kuali. Kuali seperti itu. Saya beri contoh misalnya. Tidak ada teori tentang persepsi.
rakyat Indonesia terhadap Prabowo. Tidak ada teori itu. Lalu orang buat penelitian, dikumpulkan rakyat Indonesia, mungkin diambil di Sumatera sampel sekian juta orang di Sumatera, lalu dibuatlah penelitian persepsi rakyat Indonesia terhadap kepresidenan Prabowo misalnya. Ya kan? Maka dikumpulkanlah. Setelah dapat ada 5 jenis persepsi rakyat Indonesia terhadap presiden. 5 persepsi ini lalu dicari teori. Ada nggak teori yang mendukung 5 temuan ini? Jadi teori belakangan. Kalau belum ada, inilah menjadi teori baru. Inilah menjadi teori baru. Jadi kualitatif itu bergerak dari data sehingga merumuskan teori atau konsep atau persepsi baru. Itu penelitian kuali. Jadi bab 2 kuali ini tidak mendetil. Dia hanya menjelaskan beberapa teori umum saja. Kalau persepsi seperti ini, persepsi seperti ini. Seperti itu ya. Mungkin contoh sederhana yang lebih dekat. Bagaimana persepsi rakyat Aceh terhadap Gubernur Mualim? Apa persepsi? Buka buku hasil penelitian nggak ada itu. Teori pun nggak ada. Ya kan nggak ada itu. Bagaimana rakyat Aceh nggak ada. Tapi kita buat data sebanyak-banyaknya kita kumpul, terbentuklah 5 konsep, 5 persepsi rakyat Aceh terhadap Gubernur Mualim. Lalu kita lihat persepsi satu, ada nggak teori yang mendukungnya? Kalau tidak ada, kita buat teori baru, persepsi baru. Berarti untuk gubernur seperti ini, rakyat Aceh persepsinya seperti ini. Nanti 2-3 kali diteliti, maka menjadilah satu teori yang baku. Seperti itu lahir teorinya. Oke? Itu penelitian kualitatif. Kualitatif. Jadi dia tidak banyak analisis data. Dia bergerak dari data yang sifatnya kuali. Analisisnya hanya mengkategorikan persepsi. Bukan menganalisis seperti data kuantitatif biasa ya. Itu dia. Itu peranan studi pustaka untuk jenis 2 penelitian ini. Ya, studi pustaka. Makanya untuk penelitian yang di prodi kita itu kuantitatif, itu bab 2 itu sangat penting. Dia menjadi dasar untuk pengembangan selanjutnya. Menjadi dasar ya. Hasilnya boleh menolak ataupun menerima. Artinya dasarnya sudah ada. Kalau menolak apa alasan, kalau menerima apa alasan. Seperti itu ya. Oke, itu untuk perbandingan tadi. Oke, bagaimana cara mencari isi daripada bab 2 ini? Yang pertama, kita pastikan kata kunci dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Itu dipastikan kata kuncinya, cara mencari bahan bacaan. Misalnya tentang literasi. Kita harus ketik literasi sains itu di Google Scholar atau tempat lain kita ketik. Nanti keluar hasil penelitiannya. Atau kita cari buku, kita ketik di Google untuk mencari judul bukunya. Kata kuncinya harus cari informasi dari buku, jurnal, laporan, seminar, dan lain-lain menggunakan kata kunci tadi. Nah, kita ketik kata kunci di Google Scholar, dia akan keluar nanti. Ada hasil penelitian, ada buku, ada proceeding. Keluar di situ. Atau masuk ke halaman Scopus boleh juga. Ketik di Scopus, kata kunci itu. Tapi kalau Scopus, karena base database-nya bahasa Inggris, jadi harus diterjemah ke bahasa Inggris. Ya kan? Kalau Google Scholar boleh pakai 2. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nanti keluar milik orang Indonesia semua. Diterjemah dalam bahasa Inggris, akan keluar semuanya. Misalnya indikator motivasi. Terjemahlah bahasa Inggris. Nanti akan keluar hasil penelitian orang luar negeri. Ya kan? Karena database mereka dalam bahasa Inggris. Gitu. Oke. Nah, kemudian studi literatur, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, studi literatur itu ada pedagogi. Konten pelajaran. Pedagogi itu harus ada. Bidang kajian. Bidang kajiannya apa? Misalnya fisika, kimia, oke. Saya percepat aja ini. Kemudian spesifik. Masing-masing bidang pedagogi itu ada spesifiknya. Apakah prestasi, salah konsep, metode mengajar, tinjauan buku, teks, dan sebagainya. Itu dari masing-masing konsep. Misalnya bedah buku kimia, bedah buku fisika. Konsep yang ada dalam buku fisika atau kimia. Kemudian yang ketiga, pilih kata-kata kunci. Kalau prestasi, apa kata kuncinya? Misalnya penilaian, nilai mata kuliah, perbandingan nilai, instrumen, penelitian, dan sebagainya. Instrumen penilaian. Kalau misalnya prestasi, tinjauan prestasi siswa, korelasi prestasi, indeks prestasi. Itu kata kunci yang biasa berlaku. Kalau dia salah konsep, miskonsepsi, konsep yang miss, mengatasi miss, remedial miss, seperti itu. Oke, kemudian kalau metode mengajar, perbandingan, kelebihan, kekurangan, pengembangan metode, ceramah, diskusi, macam-macam. Itu kata kunci ya.
Tergantung metode apa yang kita pilih. Oke, kalau buku teks, pembahasan konsep, perbandingan pembahasan, buku teks ini biasa. Tapi jarang tempat kita melakukan ini. Dia perbandingan buku teks dua buku yang berbeda. Nah, misalnya fisika untuk SMA ada 3 buku. Kita bandingkan teksnya. Sah-sah saja itu menjadi sebuah buku, sebuah tesis ya. Kita bandingkan 3 buku. Nah, seperti itu. Itu kita isi di literasi tadi, di bab literatur ya. Oke, cari terlebih dahulu dalam bidang yang sama dalam dan luar negeri. Itu satu ya. Hasil penelitian terdahulu dalam bidang yang sama. Bidang yang sama. Misalnya Pak Ibu ada fisika, kimia. Cari dulu yang kimia. Judul besarnya cari. Nanti diperkecil, baru ke hasil penelitiannya. Hasil penelitian terakhir minimal 10 tahun. Kalau buku boleh. Misalnya pakai buku Bloom. Bloom itu sudah lama tulis buku itu. Itu boleh kita pakai, nggak ada masalah. Ah, Kayak buku Bloom boleh, nggak ada masalah. Tapi untuk hasil penelitian itu minimal 10 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir lebih bagus. Karena untuk mendapat kebaruan novelty tidak mungkin hasil penelitian lama dapat novelty. Dia mesti ujung penelitian orang lain. Karena setiap penelitian itu ada kelemahan. Kelemahan itu yang kita ikuti. Jadi setiap baca artikel itu, baca di bahagian kesimpulan dan saran, rekomendasi. Kalau artikel luar negeri, dia jujur, dia katakan hasil penelitian ini tidak optimal karena kelemahannya di sini, di sini, di sini. Namanya limitasi riset, keterbatasan ya. Penelitian yang selanjutnya saya sarankan supaya nanti peneliti yang akan datang akan meneliti ini, sampelnya menambah sekian. Seperti itu. Itu adalah keterbaruan, sudah pasti. Karena kita bergerak dari ujung penelitian orang lain. Seperti itu. Jadi nggak mungkin kita ambil di atas 10 tahun. Itu kan nggak mungkin baru ya. Jadi kalau dapat 5 atau 2 tahun terakhir, kita dapat yang terakhir dari orang lain. Baru kita dapat ujung tombak, dan ujung tombak itulah yang terbaru. Novelty ya. Oke, baik. Itu cara kita mendapatkan hasil atau fokus. Kemudian fokus pada kelemahan hasil penelitian terdahulu. Ketika kita baca hasil penelitian, kita fokus pada kelemahannya. Kenapa? Karena ketika kita usulkan nanti, maka kelemahan ini kita atasi. Kelemahan ini disebut dengan gap research. Gap research itu lubang yang perlu ditutupi. Lubang itu biasa si peneliti cerita di bahagian terakhir. Keterbatasan. Bahasa Inggris disebut research limitation, keterbatasan penelitian ya. Seperti itu. Itu kita letakkan di latar belakang. Latar belakang bab itu. Kita cerita. Di latar belakang itu kita cerita kelemahan penelitian yang lalu. Baru kita jual penelitian kita. Sama seperti orang jual obat. Bapak Ibu pernah pengalaman jual obat? Jual obat baru itu cerita dulu kelemahan obat orang lain. Cuman jangan sebut merek. Itu dibawa ke pengadilan nanti. Coba baca reklame jual obat. Kan dia cerita itu obat. Obat jenis X dia bilang. Orang baca pakai jenis. Dia cerita jenis ini nanti dampaknya adalah ginjalnya dampak. Dia cerita yang menakutkan. Nah, hasil penelitian dokter sekarang kita akan buat obat yang baru. Kelebihannya ini. Sama ada kan? Cerita kekurangan, cerita kelebihan untuk apa? Untuk tawarkan kita punya. Ini sifat alami. Malaikat juga sifat seperti ini. Nah, cerita malaikat dah tinggi sedikit ini. Coba lihat ketika Allah ciptakan Adam. Apa Allah cerita ke malaikat? Saya rencana akan ciptakan seorang khalifah di muka bumi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Apa protes malaikat? Kenapa engkau ciptakan manusia akan buat kerusakan di muka bumi? Lihat. Itu belum ada manusia sudah tahu kerusakan. Kan hebat ya. Akan buat kerusakan di muka bumi. Bagus kami ini setiap saat berzikir kepadamu. Kan? Itu kan sifat manusia itu. Maksudnya dia cerita dulu kelemahan yang lain, lalu dia tawarkan dia punya. Itu sifat biasa. Malaikat pun memiliki sifat seperti itu. Logika berfikir seperti itu ya. Walaupun itu memang sengaja dibuat untuk tarbiyah pelajaran bagi kita ya. Bukan berarti malaikat selalu seperti itu, enggak juga ya kan. Itu menunjukkan bahwa walaupun dia sudah protes, ketika Allah suruh sujud, dia sujud, taat. Kalau kita kan enggak. Kalau kita enggak dipilih kepala desa, sudah bangkang kita. Tidak betul juga seperti itu. Itu ditunjukkan bagusnya sifat malaikat.
Pertama dia katakan Adam ini akan buat kerusakan begini begini begini. Bagus kami diangkat sebagai khalifah orang yang selalu berzikir kepadamu. Tetapi ketika Allah perintah sujud, dia nggak bantah apa-apa, terus sujud ya. Walaupun pertama berargumen, sifatnya bagus. Jadi fokus kelemahan itu penting kita baca artikel. Supaya kelemahan itu bisa kita cerita di latar belakang. Kenapa nanti kalau ditanya waktu sebenar prosa, kenapa ibu pilih metode ini? Apa metode ini sudah ada jaminan dia akan meningkatkan ini? Ya, seperti itu kan? Ya Pak, sudah saya baca. Memang dulu kalau metode ini kalau tidak digabung dengan PET misalnya, dia banyak kelemahannya. 5 artikel saya baca yang tidak digabung dengan PET itu hasilnya kurang meningkat. Satu lagi PET itu sendiri saya melihat banyak hasil penelitiannya terjadi peningkatan. Jadi saya yakin kalau digabung PJBL berbasis PET ini atau berbantuan PET, dia akan terjadi peningkatan. Seperti itu kira-kira. Jadi kita dapat kelemahannya, lalu satu kelemahan, satu kelebihan kita gabung, jadilah yang baru. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita meramu yang baru. Oke, hasil yang didapat studi tertutup secara ringkas ditulis latar belakang. Latar belakang jangan tulis judul. Bacaan yang kita baca. Jangan tulis judul, jangan tulis di mana diteliti, sampelnya siapa, jangan. Dia hasil saja. Dan hasil ini bisa didapat di abstrak. Walaupun tidak dapat artikel asli, dapat di abstrak saja. Ibu tidak perlu baca yang lain. Oke, yang ini penting ya, yang buat hasil ringkas ini, saya tunjukkan satu cara mengambil di Google Scholar ya.
Oke, baik. Kita lihat yang ini, satu judul. Kalau yang jurnal Indonesia kebanyakan negeri yang dikasih hanya abstrak saja. Kita lihat yang ini. Ini adalah efek PBL terhadap keterampilan kritis dan literasi siswa. Ya kan? Oke. Menurut Bu Juli, mana bebas, mana terikat nih? Keterampilan berpikir kritis dan literasi siswa. Maaf, Prof, suaranya Literasi putus-putus. siswa ya. Julia, mana variabel bebas ini? Terhadap keterampilan berpikir kritis dan ya. Oh iya, Prof. Oke, Variabel. ini sinyal. Udah ya? Hah? Oke, silakan Bu Julia. Oh iya, baik. Variabel terikatnya adalah PBL, variabel bebasnya critical thinking skill, sama science literasi. Rata Fina gimana? Rata Fina. Variabel bebasnya PBL, yang terikatnya thinking skill sama student science literasi. Oke. Di sini 1:2 ya. Satu Iya, banding Prof. dua. Oke, sekarang lihat. Yang mau kita lihat apa sekarang? Hasil keterampilan berpikir kritis. Ya kan? Dan hasil literasi sains. Bagaimana hasil? Langsung kita Izin, klik Prof. ini, Suaranya terputus-putus, dia Prof. akan lari ke sumbernya. Ini dia. Ya kan? Udah layar nih, nampak? Nampak, Prof. Nampak ya? Nampak, Prof, tapi suara Prof putus-putus. Ya, oke. Karena sinyal kurang bagus ini ya. Kurang stabil. Oke, kita lihat sekarang abstrak. Langsung kita menuju ke abstrak. Oke, lihat abstraknya. Di mana di sini abstrak? Data keterampilan berpikir kritis dan literasi dikumpulkan menggunakan instrumen. Kemudian ini kata kunci pada lebih berpengaruh pada keterampilan berpikir kritis dan literasi sains. Sudah. Kalau kita lihat hasilnya di sini, ini saja yang perlu dikutip dibawa ke latar belakang. Nah, yang saya blok ini. Itu di copy dibawa ke latar belakang. Nah, copy dia. Copy bawa ke latar belakang. Sudah satu. Dah. Sudah satu yang kita ketik ya. Berarti ada peningkatan literasi dengan PJBL. Dah. Untuk ketipan ini mana referensinya, ambil yang ini. Di sini dia begitu kita klik tentu muncul data pusakanya. Itu kita copy data pusaka itu pindah ke. Jadi ketika buat tesis atau tinggal nanti diisi pula. Ada dosen yang agak jauh pusakanya. Jadi setiap kita ketik kita ambil nih punya. Kita copy. Dah. Ini kita copy. Jadi langsung pindah ke data ini sudah ditulis dengan
dengan model apa, tidak salah lagi. Itu daftar pusakanya ini. Ini artikelnya. Artikelnya ini ya, kita lihat hasil yang tadi. Hasil apa di sini? Efek dari PJBL berbasis sosiosaintik pada literasi sains dan problem solving. Dua dia, 1:2. Lagi-lagi scientific di mana scientific literasi. Dan si bagian terakhir biasanya, ya, yang VBL itu signifikan berdampak ke sini. Kopi ini, kopi graf itu ketika kita bicara indikator literasi yang tidak sampai 1 hari. Dah kopi ini dari kopi masuk sana, kemudian sini rujukan kutipan. Klik itu disimpan. Ini dia. Kopi yang ini bawa ke sana, data pusaka. Sudah 2. Jadi sebuah latar belakang minimal 12 rujukan. Itu sudah dianggap ilmiah. Kalau cara seperti ini, satu. Kalau memang tidak mau kerja ulang, ambil yang di sini tadi. Di sini ada disediakan nanti PDF-nya. Ini dia, ini PDF. Ambil PDF. Di sini simpan. Jadi daftar pusaka itu satu tulis, satu lagi di komputer dibuat kah? Isinya semua file yang sudah di tesis itu. Dalam tesis itu ada bab 1, bab 2, satu lagi foldernya daftar pusaka. Kita simpan yang sudah diupload ini. Kalau nanti bab 2 kita Prof, suaranya tidak terdengar, Prof. Diteliti siapa yang meneliti, berapa sampelnya, Prof, maaf, Prof, nggak terdengar, Prof. baru kita buka kembali untuk penulisan bab 2. Jadi untuk bab 1 tidak perlu dibaca semua. Abstrak saja, dilihat di abstrak. Sudah masukkan. Ya Allah, padahal penting kali ya.